Selamat sore, selamat hari Minggu Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Bersyukur kesempatan ibadah bukan sekadar rutinitas mingguan. Tetapi biarlah kita mengalami perjumpaan dengan Allah secara pribadi di dalam setiap ibadah kita. Tema yang diberikan kepada kita sore hari ini melanjutkan eksposisi dari surat 1 Petrus adalah hiduplah sebagai hamba Allah. Saudara, satu waktu saya ketemu dengan seorang yang dulu saya layani ketika masih mahasiswa. Lalu kemudian dia tanya, dia panggil saya Bang Alex, masih pelayanan? Iya masih. Wah, hamba Tuhan ya Bang. Seolah-olah karena saya full time dalam pelayanan, saya hamba Tuhan. Saya bilang, loh emangnya kamu apa? Iya saya hamba uang, katanya begitu ya. Karena dia kerjanya bisnis dan setiap hari di dalam mencari cuan saudara ya. Tetapi penghayatan sebagai hamba Tuhan, hamba Allah bukan terbatas kepada ketika saudara dan saya masuk dalam pelayanan full time, oh itu hamba Tuhan. Tetapi semua kita adalah hamba Tuhan, hamba Allah. Ini yang akan kita pelajari sore hari ini dalam surat 1 Petrus. Kalau kita ingat refresh sebentar ya. Kalau bicara 1 Petrus, ini surat yang dikirimkan oleh Rasul Petrus kepada jemaat yang tersebar. Di mana tersebarnya? Nah, itu di daerah, kalau lihat pasal 1 ayat 1, dari Petrus, Rasul Yesus Kristus kepada orang-orang pendatang yang tersebar di Pontus, Galatia, Kapadokia, Asia Kecil dan Bitinia. Saudara bisa lihat di dalam map ini daerah kalau sekarang disebut sebagai daerah Turki, saudara ya. Atau daerah-daerah di Asia Minor, Asia Kecil. Nah, yang menarik kalau kita perhatikan, pada masa itu kembali lagi situasinya tidak mudah. Sedikit mengingatkan saudara akan hal ini. Pada masa hidup Petrus di bawah pemerintahan Kaisar Nero, kalau saudara lihat banyak orang Kristen dianiaya, diusir dari rumah mereka. Dan kalau kita renungkan juga bagi kita saat ini, sesungguhnya kita semua sebagai warga negara surga, tapi sementara ini tinggal di dunia saudara ya. Suatu tempat asing yang bukan rumah kita. Dosa dan kesedihan dalam dunia ini mengingatkan kita akan kenyataan itu setiap hari. Ingat, kita adalah pendatang. Pendatang dalam arti bahwa kita menantikan. Seluruh orang Kristen adalah orang-orang pendatang yang tersebar, yang merindukan tanah perjanjian kita sendiri. Surga yang kekal yang Tuhan janjikan. Nah, jadi nasihat yang akan kita baca di dalam surat 1 Petrus ini adalah bagaimana ketika saudara dan saya ada di dalam dunia ini, di dalam berbagai pergumulan dan penderitaan yang mungkin kita alami, bagaimana kita bisa hidup sebagai hamba Allah. Sama-sama kita akan melihat bagian firman di dalam 1 Petrus pasal 2 ayat 11 sampai dengan ayatnya yang ke-17 ya. Mari kita membacanya bergantian. Saya akan mulai dari ayat yang ke-11. Saudara membaca ayat yang ke-12, kita bergantian sampai ayatnya yang ke-17. Saudara-saudaraku yang kekasih, aku menasehati kamu supaya sebagai pendatang dan perantau. Nah, istilah ini dipakai lagi ya. Pendatang dan perantau, kamu menjauhkan diri dari keinginan-keinginan daging yang berjuang melawan jiwa. 12. Tunduklah kepada Allah, kepada semua lembaga manusia, baik kepada raja sebagai pemegang kekuasaan yang tertinggi,
Sebab inilah kehendak Allah, yaitu supaya dengan berbuat baik kamu membungkamkan kepicikan orang-orang yang bodoh. Hormatilah semua orang, kasihilah saudara-saudaramu, takutlah akan Allah, hormatilah raja. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah yang kita bukan hanya membacanya tetapi juga merenungkannya, melakukannya dalam hidup kita dan bahkan membagikannya. Saudara yang dikasihi Tuhan, perhatikan ayat 16 dari situ tema kita, ya. Hiduplah sebagai hamba Allah. Kalau saudara mengingat bagian sebelumnya yang kita sudah pelajari dalam kitab 1 Petrus, saya coba tuliskan begini ya. Setelah kita menyadari betapa sangat berartinya hidup kita bagi Allah, karena di dalam pasal yang kedua kita disebut sebagai umatnya yang kudus. Ya, itu 1 Petrus 2 ayat 10. 9, 10, umatnya yang kudus. Jadi betapa saudara dan saya identitasnya begitu berharga bagi Allah. Umat kepunyaan Allah. Sekarang kita siap untuk hidup dengan penuh keberanian di tengah dunia yang bisa jadi, nah ini menarik, tidak suka sama kita. Dan bahkan mungkin menyakiti kita. Itulah realita yang dialami jemaat yang disurati oleh Petrus. Dan itulah juga yang kalau saudara renungkan. Sampai masa kini ada saja orang yang tidak suka dengan kita yang hidup benar sebagai anak-anak Tuhan. Karena itulah bagian selanjutnya kita dipanggil untuk hidup sebagai hamba Allah. Nah ini menarik untuk kita sama-sama pikirkan. Apa artinya hidup sebagai hamba Allah? Saudara, identitas kita sebagai hamba Allah bukan cuma mereka yang pelayanan full time. Kita bilang itu hamba Tuhan, hamba Allah. Tetapi semua kita yang diselamatkan oleh karya Kristus yang luar biasa di kayu salib adalah hamba Allah. Nah, saya mau jelaskan sedikit dalam perenungan saya tentang hamba Allah sebelum nanti kita lihat teksnya. Tapi saya ingin mengajak kita melihat Petrus menulis soal ini dan menarik saudara, Paulus juga menulis soal ini. Sebentar lagi kita masuk bulan Agustus. Wah, banyak khotbah itu temanya nanti merdeka-merdeka itu saudara ya. Dan kalau bicara merdeka, menarik ada kaitan dengan hamba saudara ya. Nah mari kita lihat sebentar, saya ambil tulisan Paulus sebelum saya nanti balik ke tulisan Petrus. Apa arti hamba Allah? Saudara perhatikan di dalam Galatia pasal 5 ayat yang pertama, Paulus berkata begini. Supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah memerdekakan kita. Yang jadi pertanyaan, emangnya siapa yang memperhamba kita? Siapakah yang begitu membelenggu kita sehingga kalau Kristus memerdekakan, kamu sungguh-sungguh merdeka. Disinilah kita melihat jawabannya adalah dosa. Hidup di dalam dosa itu seperti terikat, terbelenggu, diperhamba saudara. Paulus mempersonifikasi dosa. Dosa digambarkan seperti seorang tuan yang sedang memperbudak. Dan gambaran itu adalah gambaran yang tidak enak. Gambaran yang begitu membelenggu, itulah realita dosa yang membelenggu kehidupan manusia. Segala keinginan-keinginan daging, keinginan-keinginan mata yang dilakukan di dalam dosa, begitu membelenggu saudara. Ada orang bilang, masa sih dosa membelenggu? Iya saudara. Ada satu anak remaja yang pernah saya layani. Dia bilang, ya ini dia udah mulai masuk kampus. Ya lalu ketemu teman-teman pergaulan ya. Dulunya anak tanda kutip baik-baik. Sekarang masuk kampus ketemu yang ngerokok.
ketemu teman-teman yang minum begitu ya. Terus kemudian dia bilang, oh saya mah nggak gitu Kak, saya cuman ngerokoknya sosial aja gitu ya. Tapi saya bilang sama dia, awalnya mungkin kamu coba-coba. Tapi itulah sifat dosa itu membelenggu saudara. Awalnya kamu beli rokok, lama-lama kamu dibeli oleh rokok. Oh, gua mah bebas Kak. Kalau bebas tinggalin rokok. Waduh susah Kak, itu namanya nggak bebas. Sehingga banyak orang berpikir dia bebas, tetapi kebebasan yang sejati adalah kebebasan yang membawa kita di dalam keterikatan kepada hal yang lain. Nanti saya coba jelaskan ya. Maka pertanyaannya, bagaimana Yesus membebaskan kita? Yesus membebaskan kita dengan karya yang dia lakukan bagi kita di kayu salib. Seperti terjadi pertukaran besar, Jesus saves. Yesus menyelamatkan. Yesus mematahkan belenggu dosa. Dan perhatikan, Yesus membebaskan kita. Sehingga kita bisa berkata, I am free. Dan Kristus memberikan hidup yang baru kepada kita. Yang lama sudah berlalu. Tetapi sekarang kita masuk di dalam hidup yang baru. Tapi ingat saudara ya, sekarang saya kasih inti yang saya mau bicarakan tentang hamba. Ketika saudara dan saya bicara kemerdekaan, maka pertanyaannya begini. Ada enggak sih kemerdekaan yang mutlak? Bisa merdeka yang benar-benar merdeka? Apakah di dalam kemerdekaan yang mutlak itu kita bisa melakukan apa saja yang kita mau? Tidak. Maka ada kalimat yang saya simpulkan begini. Kemerdekaan mutlak atau kemerdekaan tanpa batas itu sebuah pemikiran yang salah. Kalau kita bicara merdeka, oh saya tidak lagi dibelenggu, oke. Tetapi pertanyaannya, kalau saudara kemudian mau melakukan apa saja yang saudara mau, apakah itu namanya bebas? Saya kasih contoh sederhana begini ya. Ini beberapa kali saya sharing kepada saudara juga mungkin kalau ada yang ingat. Beberapa tahun yang lalu saya punya seorang adik dalam pelayanan di kantor kami. Dia seorang perempuan datang dari luar kota, jadi waktu dia melayani bersama kami, dia kos saudara di Jakarta. Lalu waktu dia kos begitu, dia pelihara ikan mas, ya. Biasalah ya, mungkin biar nggak sepi di kamarnya dia pelihara ikan mas di dalam sebuah akuarium kecil. Jadi dia sering sekali kalau ketemu, dia cerita perkembangan update ikan masnya seperti apa. Dia mulai cerita, dia beli 1 ekor, 2 ekor, lalu kemudian ada makin banyak. Satu pagi ketika saya datang ke kantor, terus dia bilang begini, Kak Alex, tahu nggak? Saya bilang kenapa? Tadi malam ikan mas saya bunuh diri. Saudara ya. Ternyata dia menemukan pagi hari ada 2 ekor ikan mas yang ada dari dalam akuariumnya itu lompat keluar dan sudah mati tergeletak di atas karpet. Saya mau tanya saudara, ikan itu bebasnya di mana? Di dalam air atau di luar air? Mana lebih luas? Airnya cuma segini saudara. Lebih luas di luar kan? Ikan mas ini kalau dibilang bebas, bebasnya di mana? Di dalam air apa di luar? Ya di dalam ya. Sekarang pertanyaan saya, ikan masnya di dalam air itu terikat nggak? Terikat kepada air. Bebas itu tidak ada yang namanya benar-benar bebas tanpa keterikatan. Jadi pemikiran, lihat kalimat saya ini tadi ya. Kemerdekaan mutlak atau kemerdekaan tanpa batas itu pemikiran yang salah. Nggak ada seperti itu. Kalau kita bebas, ternyata pada saat kita bebas, kita sedang terikat kepada sesuatu. Itu hukum alamnya. Ikan ini bebas di dalam air. Dia terikat kepada air. Itulah kebebasannya dia. Kami waktu itu agak bercanda ya. Mungkin ini ikan yang gak disetujui cintanya sama orang tua ya. Lompat berdua dia. Sampai akhirnya mati.
Mungkin waktu awalnya dia lompat, mungkin dia berasa, saya ini ikan reformasi, saya tidak butuh air. Tapi begitu dia keluar dari air, dia MPP saudara, mati pelan-pelan. Maka pertanyaan menarik, apa itu kebebasan? Kebebasan adalah sebuah keterikatan. Ayo sama-sama ya. Kebebasan adalah sebuah keterikatan. Nah, keterikatan kepada siapa? Keterikatan kepada apa? Itu yang saudara dan saya perhatikan, itu yang diberikan gambaran. Kita lihat dulu tulisan Paulus ya. Paulus menulis di dalam Roma 6 ayat 17, 18 dan di dalam ayat 22. Saudara perhatikan ayatnya. Tetapi syukur kepada Allah ya. Ini Paulus sedang bicara tentang apa yang dia alami. Tetapi syukur kepada Allah, dahulu memang kamu, ya dia bicara pada jemaat, kamu juga seperti saya adalah hamba dosa. Tetapi sekarang kamu dengan segenap hati telah mentaati pelajaran yang telah diteruskan kepadamu. Kamu telah dimerdekakan, akhirnya merdeka. Dulu hambanya dosa, sekarang merdeka. Tapi ingat, ternyata hidup Kristen adalah hidup yang tadinya hamba dosa, dimerdekakan untuk jadi hamba lagi. Yaitu hamba kebenaran. Jadi pernahkah saudara benar-benar bebas? Kebebasan sejati selalu terikat kepada Allah. Jadi bukannya dimerdekakan dari dosa, lalu sekarang merdeka benar. Ternyata begitu kita dimerdekakan dari dosa, kita adalah hamba Allah yang terikat kepada kebenaran. Coba lihat Roma 6, kita baca sama-sama ya. 1, 2, ya. Tetapi sekarang setelah kamu dimerdekakan dari dosa dan setelah kamu menjadi hamba Allah, kamu beroleh buah yang membawa kamu kepada pengudusan dan sebagai kesudahannya ialah hidup yang... Ini kalimatnya Paulus. Lihat kalimatnya. Kamu dimerdekakan dari dosa. Dulunya hamba dosa. Dimerdekakan, sekarang jadi hamba Allah. Itu juga yang digemakan oleh Petrus yang kita baca tadi. Persis kalimatnya. Hiduplah sebagai orang-orang merdeka. Akhirnya kalau kita pikir merdeka ya. Kalau merdeka kan gak diperhamba oleh apapun. Tapi ternyata kalimatnya. Tetapi hiduplah sebagai hamba Allah. Jadi saudara sudah bisa paham sekarang? Mau merdeka? Jadi hamba Allah. Karena tidak ada kemerdekaan yang di dalamnya saudara bisa bilang, saya tidak diperhamba siapapun. No. Ini generasi GPS saudara ya, makanya posisi sangat penting. Pastikan, siapa yang ke gereja ini tadi pakai GPS. Sampai kadang-kadang udah gak tahu jalan ya, karena percaya sama GPS ya. Di mana saudara dan saya? Dunia ini menawarkan kemerdekaan, tetapi justru itu adalah perhambaan kepada dosa. Kristus menawarkan kemerdekaan sejati, di mana terkait dengan jadi hamba Allah. Silakan saudara pilih. Dua-duanya perhambaan. Satu perhambaan yang begitu membebaskan, memberikan kehidupan. Satunya perhambaan yang membawa kebinasaan. Ya, nanti kalau dengar banyak khotbah kemerdekaan, kiranya saudara tidak merasa merdeka itu lalu boleh bikin apa saja. Saya suka bilang sama anak SMA yang saya layani ya, anak mahasiswa. Kalau kau punya orang tua yang semua yang kamu minta boleh, itu bukan orang tua yang baik pasti. Oh anak saya bebasin pak. Beberapa orang tua gitu ya, kalau ketemu ya suka bangga-banggaan gitu ya. Iya orang tua lu kolot banget. Kalau saya jadi orang tua sekarang, wah saya bebasin anak saya. Oh benar ya tante ya, bebasin ya. Terus boleh anaknya bunuh orang? Oh enggak pak, oh berarti enggak bebas juga anak tante. Karena tante akan memberikan berbagai hukum menolong dia. Kalau ada orang tua yang semua boleh. Papa mau pukul guru, silakan nak, bebas, silakan. Papa mau lempar kepala sekolah, oh silakan.
Kalau ada orang tua seperti itu bukan orang tua yang baik. Kebebasan sejati ternyata adalah keterikatan kepada Allah. Dan kalau kita sudah terikat kepada Allah, kita dibebaskan untuk hidup bagi Allah, maka ya kita pun akan hidup bagi Allah. Live, set free to live free. Jadi kalau saudara sudah paham ini, maka ketika Petrus ingatkan, kamu adalah hamba Allah. Lalu bagaimana mereka meresponinya? Ternyata hidup sebagai hamba Allah itu tidak hanya hidup terkait kepada Allah. Tetapi juga hidup terkait kepada sesama. Sesamanya di mana? Di mana saja. Termasuk di dalam tempat di mana kita hadir. Sebagai warga negara, sebagai warga masyarakat, sebagai orang yang ada di dalam sebuah keluarga. Makanya kalau saudara lihat, semua yang paling kecil itu kan keluarga ya. Keluarga, beberapa keluarga membentuk masyarakat. Beberapa masyarakat membentuk sebuah bangsa menjadi negara. Maka hidup sebagai hamba Allah yang Petrus tekankan, di mana itu? Di dalam semua realita tadi. Maka ada 3 hal yang saya coba angkat untuk kita ingat apa artinya hidup sebagai hamba Allah di dalam praktisnya seperti apa. Pertama, hidup yang baik sesuai kehendak Allah. Ayat 11 dan 12. Coba kita lihat sama-sama. Ayat 11 dan 12, umat Kristen yang teraniaya pada zaman Petrus mungkin tidak memiliki hak bersuara dalam masyarakat mereka. Kalau suaranya aja nggak didengar, maka Petrus kasih bisa tetap bersaksi nggak? Karena kadang kita berpikir bersaksi cuma lewat suara. Tetapi Petrus ingatkan, pentingnya tindakan mereka. Karena tindakan itu akan berbicara atas nama mereka ketika mereka diperlakukan tidak adil. Saudara, hidup di dalam masyarakat, seringkali kita harus jujur mengatakan ya, your action speaks louder than your words. Tindakan-tindakan kita berbicara lebih kuat dari sekadar perkataan kita. Makanya kita sering dengar juga gitu ya, gila itu orang Kristen banget. Kadang-kadang ngomongnya ayat firman Tuhan, gile salibnya aja Kristen. Tapi gile Judasnya. Orang lihatnya tindakan. Jadi kadang-kadang jadi sedih juga ya. Ada orang yang saya ketemu, terus saya datang ke kantornya, lalu ada persekutuan di kantornya, terus dia bangga banget. Di sini Pak, semua takut sama saya. Ih, gimana lagi kamu menjadi kesaksian kalau orang Kristennya ditakuti orang ya. Pokoknya gue paling cerewet di sini. Bangga lagi dia. Saudara ingat, Tuhan mengingatkan bagi kita melalui Rasul Petrus ya. Perhatikan ayat 11 itu apa yang harus dijauhi. Kalau kita hamba Allah, kita terikat pada Allah, kita melakukan kehendak Allah, maka ingat ada yang harus kita tinggalkan, yang kita harus jauhi. Ayat 11. Tapi ada juga yang harus dicari, yang dilakukan. Coba lihat ayat 11-nya ya. Sebagai pendatang dan perantau di dunia ini kita tidak boleh lagi dikuasai oleh keinginan-keinginan daging tersebut. Tetapi sebaliknya kita harus mengikuti Yesus sebagai Tuhan yang jalannya menuju kepada kehidupan. Kalau kita mengikuti keinginan daging, sama saja dengan apa yang dilakukan orang-orang yang diperhamba oleh dosa. Kita ini hamba Allah. Lakukan apa yang menyenangkan Allah. Lakukan apa yang sesuai kehendak Allah. Saya suka tanya sama anak remaja ya. Remaja itu lebih jujur saudara ya. Kalau orang tua kadang agak bohong-bohong. Saya tanya, enak gak jadi orang Kristen? Enak gak jadi orang Kristen? Banyakan bolehnya atau gak bolehnya? Banyakan gak bolehnya ya. Ya begitu, enak gak jadi orang Kristen? Enggak Kak, gak boleh. Gak boleh nyolong, gak boleh mukul, gak boleh fitnah, gak boleh dendam, gak boleh iri. Enak gak? Enggak. Karena terlalu banyak enggak bolehnya. Tapi jangan lupa justru itu kebebasan yang sejati.
Ketika saudara dan saya mengikuti Yesus, mengikuti teladannya, itulah jalan kehidupan. Bayangkan orang-orang waktu itu mereka dibenci, dianiaya bahkan. Bagaimana mereka meresponinya? Maka tunjukkan perbuatan yang tidak mengikuti perbuatan daging. Lalu bagaimana melihat orang lain? Saudara lihat ayat 12 ya. Allah berkarya lewat ketidakadilan yang terjadi dan dialami umatnya. Untuk menyampaikan Injil melalui mereka yang tetap setia dan lemah lembut menghadapi orang-orang yang memfitnah atau membenci mereka. Waktu saudara dan saya ikut kehendak Tuhan, tidak mengikuti keinginan daging, ingatlah Tuhan bisa pakai ketaatan kita yang sederhana itu. Bahkan untuk jadi kesaksian. Dikatakan supaya apabila mereka memfitnah kamu sebagai orang durjana. Tapi waktu lihat tindakanmu, mereka dapat melihat dari perbuatan-perbuatanmu yang baik dan memuliakan Allah pada hari Ia melawat mereka. Saudara dan saya hidup di dalam masyarakat yang tidak semuanya senang sama kita. Panggilan kita, hidup baik sesuai kehendak Allah. Jauhi perbuatan daging. Dan belajarlah tetap setia kepada apa yang Tuhan mau. Mungkin di bisnis saudara juga ada masalah. Kalau nggak ikut ini mungkin nggak dapat proyek. Kalau nggak lakukan ini mungkin nggak mendapatkan cuan yang banyak. Tapi kalau kita mau belajar untuk setia. Saya ingat teman saya tidak mau terima sogokan. Dia kerja di salah satu BUMN. Jadi orang suka nyogok begitu ya. Kasih amplop. Tiap kali dia tolak. Tidak. Tiap kali dia tolak. Sampai satu waktu yang nyogok ini ketemu lalu ngobrol ya. Ngobrol gini. Berapa sih harga Bapak? Dikasih duit ini gak mau mulu Pak. Berapa sih harga Bapak? Lalu kemudian sahabat saya ini bilang, lu bisa bayar. Harga gua seharga darah Kristus. Wah. Yang nyogok terharu, menitikkan air mata. Terus dia bilang gini, Pak, gue juga Kristen Pak. Sedih saudara ya. Kristen ya kok Kristen. Tapi disitulah orang bisa lihat. Ketika saudara punya prinsip, punya keteguhan hati, punya pilihan-pilihan yang memuliakan Tuhan. Mungkin dunia tidak suka dengan pilihan kita. Tapi itu bisa jadi cara Tuhan. Membawa orang lain juga datang dan mengenal siapa Tuhan. Yang kedua. Hidup yang tunduk kepada otoritas. Hamba Allah, wah harusnya kan tunduk sama Allah. Tetapi ternyata ada satu realita, kita hidup dalam masyarakat sosial. Kalau tadi dengan orang-orang yang lain yang membenci kita, saudara juga yang seringkali jadi masalah adalah pemimpin. Pemimpinnya di mana? Di mana saja begitu ya. Makanya kalau saudara nanti membaca lebih lanjut seluruh bagian ini, saya coba curi-curi dikit yang bagian ke depan ya. Petrus memberikan contoh-contoh penerapan dalam 4 area otoritas yang dapat membuat umat Kristen bergumul untuk tunduk. 1, tunduk sama raja atau wali negeri. Apalagi kalau rajanya gelo saudara ya. Kalau rajanya baik sih enak-enak aja ya. Lalu nanti kepada tuan, itu yang ayat 18-20 kita tidak baca. Lalu kepada suami, nah istri-istri ngaku ya. Susah gak tunduk sama suami? Ada ayatnya kan, istri tanduklah suamimu gitu. Tunduk kan ya, jangan salah baca. Dan penundukan satu sama lain. Jadi kalau saudara lihat ini ayat-ayatnya ya. Ini pakai kata tunduk semua. Tunduk ya, bukan tanduk ya. Tunduklah, tunduklah, tunduklah. Kadang-kadang gak mudah saudara. Tapi realitanya pemerintah itu juga kalau dia pemerintah yang baik dipakai menghukum yang jahat. Memberi reward buat yang baik. Tapi gimana kalau pemerintahannya nggak baik? Ya kita harus kritis. Tapi kalau pemerintahannya cukup baik, memang tidak ada pemerintahan yang sempurna ya. Maka saudara, perintah firman Tuhan taat.
Memang ini bukan satu hal yang ya kadang-kadang nggak mudah ya. Mungkin yang akan jadi pemimpin berikutnya bukan pilihan saudara. Lalu apakah kita bisa taat dan tunduk? Nah ini yang jadi pergumulan. Waktu itu pemimpinnya kemungkinan besar Kaisar Nero ya. Menarik juga Petrus bilang, tunduklah. Nanti saudara bisa gumulkan lagi ya. Tapi ini prinsipnya. Orang Kristen dapat menundukkan diri kepada sesamanya karena kita tahu bahwa pada akhirnya Allah saja yang sungguh berdaulat atas segalanya. Kadang-kadang saya kalau lihat pemerintahan yang bejat, yang beberapa negara kan kalau kita lihat pemerintahannya itu begitu luar biasa kejam. Kadang-kadang orang Kristen di sana gimana ya, mereka tunduk, tapi memang ini tunduk dengan pengharapan ya. Satu waktu nanti Allah berdaulat, bukan mereka yang pegang kekuasaan atas hidup kami, tapi ada Allah yang berkuasa penuh. Makanya kita tunduknya sebenarnya di dalam ketundukan kepada Allah yang maha kuasa. Mari kita coba aplikasikan juga ya. Apalagi pemerintah Indonesia juga ada beberapa kebijakan yang tentunya baik. Ya kita belajar taat. Kalau tidak sesuai ya kita mungkin juga terus bisa mendoakan. Kalau saudara punya jalur-jalur untuk bisa menyampaikan melalui berbagai hal, itu jadi cara Tuhan juga membangun kita. Dan terakhir, yang terakhir adalah hidup menghormati semua orang. Jadi memang saya kaget juga ya waktu melihat relasi hamba Allah ini relasi apa? Bukan vertikal saja, semua relasi horizontal. Hidup di rumah, hidup di masyarakat, hidup di bangsa dan negara. Ingat kamu hamba Allah, tapi kamu harus tunduk sama otoritas, tetap berbuat baik dan hormati semua orang. Hati-hati jangan jadi sombong saudara, bahkan merendahkan orang lain. Lihat beberapa ayat kata kuncinya. Diulang lagi ayat 15. Sebab inilah kehendak Allah. Saudara sering mau tahu kehendak Allah? Ya? Kadang-kadang orang Kristen gitu ya, Tuhan apa kehendakmu? Ada beberapa hal yang sudah jelas di Alkitab. Ini kehendak Allah. Yaitu supaya dengan berbuat baik kamu membungkamkan kepicikan orang-orang bodoh. Teruslah berbuat baik. Saya kadang ketemu orang Kristen gitu ya. Nggak tahu kalimat-kalimat kita, hati-hati saudara ya. Ada yang ngajarin anaknya gini. Lu jadi anak ya, ini anaknya SMA gitu ya. Mungkin dibodoh-bodohin temennya. Lalu mamanya bilang gini, lu jadi anak jangan terlalu baik. Kok nggak sama perintah Tuhan? Harusnya bilangnya sama anak lu jadi anak jangan bodoh. Jangan ditipu temen ya. Kalau baik itu harus loh. Tuhan suruh kita jadi baik. Cuma orang bilang gitu, kalau baik ditipu orang. Enggak juga. Lu harus baik tapi cerdik. Makanya ajarin gitu ya. Jadi jangan gitu, nasehatnya orang Kristen tuh nasehatin anaknya. Lu jangan jadi anak jangan terlalu baik. Kok nggak sama firman Tuhan ya? Ini eksposisi dari mana sih mama ya? Atau si papa? Harus berbuat baik, tapi dengan ketegasan, dengan kecerdikan. Sehingga tidak membuat orang bergantung sama kita. Kadang orang mau minjem duit kan kita kasih, besok dia datang lagi, kasih lagi. Terus kita kasih, lama-lama kan kita jadi bodoh. Kebaikan kita dimanfaatin orang lain. Nah Alkitab mengingatkan, cerdik kamu. Kasih umpannya, kasih kailnya ya, daripada kasih ikannya misalnya. Berikutnya. Hiduplah sebagai orang merdeka, bukan seperti mereka yang menyalahgunakan kemerdekaan itu untuk menyelubungi kejahatan. Terus jaga kemurnian hati, supaya tidak menyalahgunakan kemerdekaan itu. Dan terakhir, relasinya apa? Ini kata-katanya agak ngulang ya, Petrus ya. Coba saudara lihat. Hormatilah semua orang, kasihilah saudara-saudaramu, takutlah akan Allah, balik lagi, hormatilah Raja. Ternyata di tengah-tengah penderitaan yang sulit, kamu hamba Allah. Dan karena kamu hamba Allah, teruslah berbuat baik, belajar tunduk pada otoritas, dan hormatilah orang-orang di sekitarmu. Orang melihat hidup kita yang menjadikan Allah Raja, bukan hidup yang membuat kita terasing dari dunia di mana kita ada. Tapi kita hadir dan menggarami di mana Tuhan hadirkan kita. Kiranya Tuhan menolong saudara sekalian untuk boleh menghidupi firman-Nya.
Karena pertanyaan terakhirnya, gimana dengan hidup kita? Apakah kita sudah hidup sebagai hamba Allah di dalam dunia di mana Tuhan tempatkan kita? Mari kita jawab bukan di gereja ini, bukan di dalam gedung ini, tapi waktu saudara keluar dari tempat ini. Maukah saudara jadi orang-orang yang terus berbuat baik? Orang-orang yang menunjukkan ketundukan kepada otoritas. Dan orang-orang yang mau menghormati orang-orang di sekitar kita. Mari jadi pelaku-pelaku firman-Nya. Amin.